kelapa atau kokonat, jenis tanaman yang sangat cocok di daerah tropis ini. Tumbuh dan berkembang hampir merata di seluruh kawasan di tanah air. Dari pulau bagian barat Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga ujung timur Indonesia, tanah Papua. Di Pulau Sulawesi, kelapa juga merata pengembangannya di seluruh wilayah, seperti wilayah Sulawesi Tengah yang memiliki 14 daerah otonom, 13 pemerintah kabupaten, dan 1 pemerintah kota. Dari 14 daerah otonomi yang tersebar di Sulawesi Tengah, pengembangan kelapa juga banyak menjadi andalan petani di daerah ini. Di Parigi Motong misalnya, sebagai salah satu daerah terbesar penghasil kelapa di Sulawesi Tengah, mempunyai prospek yang sangat menjanjikan terhadap usaha atau bisnis dengan mengandalkan bahan baku kelapa seperti minyak goreng. Kabupaten Parigi Motong di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu kabupaten penghasil kelapa terbesar yang ada di provinsi ini. Hal ini yang kemudian juga menjadi gagasan dari para inisiator untuk mendirikan industri rumahan yang disebut Minyak Kelapa Kampung Premium. Nah, kali ini pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung seperti apakah produktivitas dari industri rumahan di kabupaten ini, karena ini sudah mencapai keuntungan yang maksimal, ditambah mereka sudah dapat memberdayakan masyarakat sekitar, terutama kaum ibu rumah tangga dan juga Karang Taruna. Dari Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah, inilah Ayo Bertani. Kabupaten Parigi Motong, wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Poso, memiliki banyak potensi pertanian. Dari pertanian sawah, palawija, coklat, cengkeh, dan berbagai bentuk budidaya pertanian seperti buah-buahan. Didukung masyarakatnya yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, Parigi Motong juga menjadi salah satu kabupaten yang memiliki potensi pertanian kelapa terbesar, khususnya kelapa dalam atau kelapa lokal. 36.000 lebih hamparan perkebunan kelapa tersebar di 278 desa di Kabupaten Parigi Motong dengan produksi rata-rata 2,1 juta butir per tahun. Pengembangan kelapa dalam hampir merata di seluruh kecamatan di wilayah ini, dari wilayah Kecamatan Sausu hingga wilayah Motong, daerah di ujung utara Kabupaten Parigi Motong. Selama ini, kopra menjadi salah satu pilihan para petani kelapa dalam pengolahan hasil pertanian mereka. Harga kopra yang sangat dipengaruhi terhadap nilai dolar pun terkadang tidak menentu. Kondisi seperti ini juga dialami mereka para petani kelapa di Parigi Motong. Pada tahun 2018 lalu, harga kopra sempat anjlok pada titik terendah. Petani kelapa di wilayah ini pun dalam posisi yang paling tidak menguntungkan. Dalam kondisi harga kopra yang sangat merugikan para petani kelapa di Kabupaten Parigi Motong saat itu, cukup menjadi keprihatinan banyak pihak, terutama mereka para petani termasuk pemerintah. Terpuruknya harga kopra hingga titik terendah juga menggugah salah seorang jurnalis yang banyak menulis di rubrik ekonomi. Faradiba Zainong, jurnalis di bidang ekonomi, dinilai cukup memberikan perhatian lebih dalam menyikapi anjloknya harga kopra di tahun 2018. Bukan hanya dituangkan dalam bentuk karya jurnalisnya, jiwa wirausahanya juga menggugah hati Faradiba Zainong dalam menyikapi terpuruknya harga kopra. Dengan beberapa kerabat dekatnya pada tahun 2019, Faradiba Zainong berusaha membangun kemitraan dengan para petani kelapa dalam dengan tujuan utama menyelamatkan ambruknya harga kopra saat itu.
Olahan kelapa menjadi minyak goreng kampung premium menjadi pilihan dalam menyelamatkan harga kopra yang melemah hingga titik terendah. Jatuh bangun tidak bisa dihindari dalam setiap merintis satu usaha. Industri rumah minyak kelapa kampung premium ini digagas oleh seorang inisiator yang bernama Ibu Farah. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda pemirsa untuk bertemu bersama beliau dan kemudian bertanya kenapa kemudian industri ini bisa lahir di Kabupaten Parigi Motong. Ibu Farah, halo. Ini awal ceritanya dari tahun berapa? 2018. 2018. Iya. Nah, kemudian bisa diceritakan Bu, 2018 itu seperti apa awalnya? Itu sebenarnya dari basic saya ya. Basic saya sebagai seorang wartawan itu pada waktu itu liput kegiatan ekonomi bisnis yang dimana pada 2018 harga kopra itu jatuh sampai angka Rp500 per kilo. Jadi konsep itu muncul dari situ, bagaimana sih untuk petani kita ini bisa mendapatkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Akhirnya dapat ide minyak kelapa, tapi kan tidak serta-merta langsung menjadi minyak begitu. Jadi saya harus sowan dengan ibu-ibu rumah tangga yang memang membuat minyak kelapa ini. Tapi kenapa kemudian urgensinya memilih minyak kelapa gitu, Bu? Apakah karena memang kita bicara Parigi Motong ya produksi kelapanya 2,1 juta begitu, Bu ya? Apakah memang juga alasan itu yang digunakan? Iya, jadi kenapa minyak kelapa? Karena saya melihat ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang pasti permintaannya sangat banyak ketimbang untuk memproduksi yang lain gitu seperti tadi koko mungkin, karena minyak kelapa memang kebutuhan pokok ibu rumah tangga begitu. Memang wajib ada di rumah tangga. Jadi konsep itu yang hadir, kenapa harus minyak kelapa. Dan hal ini yang kemudian menjadi konsep awalnya. Iya. Oke, kita bicara nih 2018 itu awal ya dari merintis usaha ini, dan kemudian hingga saat ini seperti apa kemudian perjalanannya, Bu, kurang lebih 2 tahun? Jatuh bangun pasti. Jatuh bangun pasti. Saya uji coba bukan hanya 1, 2 kali, 10 kali, tapi sampai ratusan kali ya untuk menghasilkan benar-benar premium. Benar-benar premium yang tidak menggunakan bahan pengawet. Itu yang menjadi harga jual saya, kenapa minyak ini sangat antusias diterima oleh konsumen di luar sana. 2019 saya mulai merintis untuk penjualannya, merintis penjualannya, konsumennya ternyata bagus menerima. Nah dari situ saya pasti akan capek untuk buat sendiri, karena juga background pekerjaan saya juga mengharuskan saya lebih banyak aktivitas di luar sana ketimbang untuk bikin minyak ini. Tapi karena permintaan banyak, akhirnya hadir konsep bagaimana ibu-ibu bisa diberdayakan. Dan Ibu akhirnya melibatkan ibu-ibu di desa. Kenapa ibu-ibu? Karena salah satu angka kemiskinan Parigi Motong tertinggi karena wanita tidak berpenghasilan. Ide itu lagi muncul dari situ, bahwa menurut saya fitrah perempuan bisa menghasilkan uang tanpa harus keluar rumah, tapi dia bisa menghasilkan uang begitu, tidak meninggalkan rumah, tidak meninggalkan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, tapi dia tetap berpenghasilan. Pandemi COVID-19 yang mewabah di tanah air sejak Maret 2020 juga dirasakan para pengelola usaha kecil dan menengah. Tidak terkecuali usaha ibu-ibu di Kabupaten Parigi Motong yang menjadi mitra usaha minyak goreng kampung premium yang dirintis Faradiba Zainong. Sempat terhenti beberapa bulan karena pandemi COVID-19, distribusi usaha yang dirintis Faradiba Zainong kini mulai kembali normal, pangsa pasar kembali bergairah dan merambah hingga keluar provinsi. Bahkan distribusi hasil olahan minyak kampung premium miliknya hingga ke luar negeri juga terus dijajaki. Dan ini memang Ibu merintisnya sendiri begitu, Bu? Sebelum Ibu kemudian melibatkan perempuan? Ada teman saya, 1, 2, tapi karena dunia minyak ini terlalu ekstra makan waktu, yang lain sudah pada. Akhirnya saya tinggal bertahan Ibu sendiri. Tinggal survive-nya adalah sendiri begitu? Dengan dibantu ibu-ibu rumah tangga. Dibantu ibu rumah tangga. Nah ini kan dinamakan adalah minyak kelapa kampung premium. Ini menamakan itu kenapa kemudian ada menggunakan kata minyak kampung plus premium? Iya, jadi pertama karena ini memang minyak olahan kampung ya, dari ibu-ibu kampung, dan terus memang ini identik bukan dengan pabrikan, tapi dibuat memang secara manual oleh ibu-ibu di kampung. Terus kenapa premium? Karena memang hasilnya itu original sekali, tanpa bahan pengawet. Untuk dijualnya, Bu, nilai jualnya sendiri itu dijual dengan harga berapa? Kalau untuk 500 mili itu harganya 30.000, dengan 150 mili itu harganya 15.000. Jadi dari 15 sampai 30.000. Dan perlu diketahui harga untuk daerah sini dengan daerah Pulau Jawa itu sama, nggak ada bedanya. Jadi pemasarannya sampai ke Jawa, Bu? Ya, harganya menasional, harganya satu saja. Jadi beda daerah, beda harga nggak, kita satu. Mulai kapan kemudian ini pemasarannya hingga pemasarannya keluar Sulawesi? Itu mulai bulan Maret 2019. Itu sampai keluar Sulawesi akhirnya? Iya, ada di Pulau Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Makassar ya,
Palu pasti, Jakarta, Surabaya. Pulau Jawa itu hampir semua, ya Jawa Barat ya masuk juga. Baik, kemudian apa yang menyebabkan akhirnya ini Bu bisa, kalau kita bicara bisa sampai keluar, berarti ada kualitas dong yang dibangun pasti. di usaha industri ini, rumahan ini begitu. Kualitas apa yang kemudian Ibu Yang kualitas lakukan, ya? yang paling diminati, kenapa ini sangat diburu gitu, karena tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet. Ya, itu yang paling sangat diburu. Tadi Dan Ibu kebanyakan mengatakan yang jernih suka juga, ya? Chinese ternyata, tanpa bahan pengawet itu. Artinya secara cairannya bening begitu jernih, Iya, Bu? jernih. Ternyata selain minyak goreng itu pun bisa digunakan untuk yang lain. Contohnya kemarin banyak konsumen saya yang minta untuk 2 minggu sebelum melahirkan tuh diminum. Setiap pagi ternyata bisa memperlancar persalinan normal. Oke. Bukan semata orientasi ekonomi, orientasi pemberdayaan masyarakat lebih dikedepankan untuk membangun kemitraan dalam pengolahan minyak kelapa premium. Faradiba Zainong yang targetnya bisa merangkul sebanyak-banyaknya ibu rumah tangga dalam pengolahan minyak goreng kampung premium, kini telah membangun kemitraan dengan sedikitnya 600 ibu rumah tangga dan 50 orang pemuda yang tergabung dalam sebuah karang taruna. Dari 278 desa di Kabupaten Parigi Motong ditargetkan bisa terbangun usaha rumahan minyak goreng kelapa premium di 150 desa dengan prinsip dasar pemberdayaan masyarakat. Ini proses apa yang dilakukan Mas Ari saat ini? Ini lagi mengupas kulit arinya Untuk? untuk menjadi minyak yang lebih bagus lagi karena ini menyebabkan minyak berlemak. Jadi harus dikupas dulu dia punya kulit ari. Oke. Mulai sejak kapan Mas menjadi binaan dari industri ini begitu bekerja sama dengan Mbak Farah? Kurang lebih 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu? Iya. Itu awal gagasannya kenapa kemudian akhirnya menjadi mitra Mas saat itu? Akhirnya ada tawaran dari teman, bagaimana kalau karena di kampung ini banyak kelapanya, bagaimana tidak kita bikin minyak kelapa saja? Saya boleh, Bapak saya punya organisasi yang namanya Karang Taruna. Oke. Jadi saya perdayakan mereka. Jadi inilah sudah saya perdayakan tenaga-tenaga mereka dan dibayar. Oke, jadi mendapatkan keuntungan juga. Nah, Iya. sebelum saya ke keuntungan itu, Mas Aris ini ada berapa orang sih Karang Taruna Posintufu yang terlibat setiap harinya? Yang terlibat setiap harinya 10. 10 ya? Bisa juga lebih karena kebanyakan sampingan saja ini. Banyak Oke. kerja juga toh. Jadi memang mengisi waktu kekosongan kosong, begitu. ya. Baik, Mas Aris, kalau kita berbicara tentang keterlibatan pemuda, ya tadi Mas Aris sampaikan bahwa hal ini sangat positif sekali begitu, Mas. Ya. Nah, kita ini bicara tentang pandemi COVID-19, ya kan? Banyak kemudian yang akhirnya terpapar, bahkan mengakibatkan perekonomian kemudian juga lesu. Nah, apakah dengan hal-hal seperti ini kemudian bisa membangkitkan ekonomi, khususnya Karang Taruna Posintufu? Ya, membangun perekonomian warga yang sekitar sini yang kerjanya di rumah saja toh. Jadi ini hal-hal yang positif bagi mereka toh. Karena bisa dibawa ke rumah, digiling di sini gitu. Tapi ini kayaknya yang hadir ini cuma 5 orang, ini yang lain pada kemana? Yang lainnya pada ada kerja. Kerja gitu ya? Mungkin kita kerja jam-jam 5 begitu. Kalau hari Minggu kita rame. Oh, hari Minggu yang ramai justru. Sekiranya 20 orang karena hari libur. Dan memang lokasinya hanya ada di sini saja? Iya, lokasinya ada di Oke, sini. baik. Mas Ari, saya mau diajarkan dong cara apa tadi? Mengelupas kulit ari. Iya. Oke, coba saya ditunjukin, Mas. Ada, ini saya boleh dibantu lagi? Mana nih yang bisa saya... Oke. Ya, seperti ini ya, Mas ya. Ya. Kalau saya pakai tangan nggak bisa ya, Mas ya? Nggak bisa, dia harus Oke. pakai alat untuk Harus mengupas. pakai alat. Ah, Iya. Oke, nggak apa-apa, Mas aja yang tunjukin saya. Ya, begini dia. Oke. Supaya Kalau teman-teman yang lain ini senang semua ini, ya bisa terlibat begitu di tempat ini, ya. Oke, itu sampai bersih ya Mas ya? iya harus bersih. Harus Karena bersih. harus ini kena kualitas minyaknya yang dijaga ini. Iya. Karena memang kalau kita bicara kualitas, ini memang menjadi nomor 1 ya dari industri kelapa kampung premium begitu ya.
Industri minyak kelapa kampung premium ini juga melibatkan keterlibatan dari ibu-ibu setempat atau ibu-ibu rumah tangga. Nah, sudah bersama saya Ibu Sulfian dan teman-teman ya. Ibu Sulfian, ini prosesnya adalah pemasakan minyak kelapa. pemasakan minyak kelapa. Ini di tahap keberapa nih Bu sebelum mencapai ke tahapan akhir? Ini termasuk tahap ketiga karena tahap kedua itu kita fermentase. Dikasih bermalam, satu malam, kemudian ini hasilnya minyaknya terangkat, kemudian kita masak sampai dia masak. Nah, biasanya proses masak-memasak ini berapa lama Bu jadinya? Dia sampai 1 jam sampai 2 jam. 1 hingga 2 jam begitu. Jadi 1 hingga 2 jam Ibu bersama teman-teman kemudian berkonsentrasi untuk memasak ini menjadi minyak kelapa jadinya. Iya, Oke. jadi minyak kelapa. Dan setelah itu Dia sampai dia jernih. sampai jernih Bu ya. Didinginkan. Oke, dari jernih kemudian didinginkan. Iya. Bu Sulfian, sekarang saya ingin bertanya begini Bu, ini kan ibu-ibu akhirnya pun juga terlibat begitu ya Bu ya, dan ini memberdayakan kemampuan yang dimiliki oleh ibu-ibu rumah tangga begitu. Seperti apa kemudian akhirnya Ibu Sulfian bersama teman-teman pun juga mau begitu Bu, untuk berkonsentrasi di industri ini? Salah satunya kami untuk memperdayakan anak-anak Karang Taruna yang ada di Desa Olaya, kemudian untuk menambah nilai ekonomi masyarakat yang ada di Desa Olaya. Tapi kalau dari segi perempuannya Ibu? Untuk memberikan motivasi kepada anak-anak Karang Taruna atau ibu-ibu anak Karang Taruna yang ada di sini untuk menjadikan satu usaha untuk bisa bersaing dengan di daerah-daerah lain. Oke. Salah satu wilayah yang telah terbangun kemitraan terbanyak yakni Desa Olaya, Kecamatan Parigi, sebuah desa yang tidak jauh dari pusat kota Kabupaten Parigi Motong. Dengan adanya kemitraan dalam pengolahan produk minyak goreng kampung premium, kini mereka kaum ibu bisa membangun ekonomi tanpa harus meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Dengan dukungan bahan baku yang tersedia, usaha rumahan untuk pemberdayaan masyarakat, utamanya kaum ibu, diharapkan berjalan secara berkesinambungan. Upaya pemberdayaan masyarakat guna menekan angka kemiskinan dalam bentuk pengolahan minyak goreng kampung premium juga direspon positif pemerintah setempat maupun dinas teknis terkait di bidang pemberdayaan masyarakat. Ibu Camat Kecamatan Parigi, ini kita tahu bersama bahwa telah lahir begitu Bu, di 2019 lalu ada industri yang kemudian berkembang selama setahun adalah minyak kelapa kampung premium. Nah, sejauh ini apa yang sudah menjadi hal yang kemudian menjadi bantuan dari Camat? Karena ini memang diawali di 2019, kemarin sudah masuk untuk komunitas ibu-ibu ya. Tapi karena tadinya kita mau mendorong untuk tempat-tempat yang lain karena memang untuk Kecamatan Parigi saat ini baru dibentuk kelompok itu di Desa Olaya. Sedangkan kita di Kecamatan Parigi punya 6 desa. Jadi kita sebenarnya mendorong untuk semua desa di wilayah Kecamatan Parigi bisa melaksanakan program pemberdayaan itu. Hanya saja karena kendala dengan pandemi kemarin, maka semua program yang sudah diprogramkan oleh desa itu difokuskan untuk ke BLT gitu. Sehingga program-program yang sudah dicanangkan termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam hal pengembangan industri minyak kelapa itu juga terhenti gitu. Tapi nanti di 2001 mungkin akan ada program ini akan dilanjutkan kembali begitu Bu. Jadi masih ada 5 desa lagi yang menjadi bantuannya nanti. Ya, mudah-mudahan kita berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir sehingga kegiatan yang sudah memang kita canangkan itu bisa terlaksana dengan tidak ada kendala terkait COVID ini. Saya berharap dari program ini nanti ke depannya anak-anak muda atau kelompok pemuda itu bisa bersaing dalam membuat produk-produk yang saat ini yang sedang dikembangkan adalah minyak kelapa itu. Dan di Parigi sendiri bahan baku untuk pembuatan itu memang tidak susah untuk dicari. Kita tahu penghasil kelapa terbesar juga Bu. Sehingga mungkin tidak akan mengalami banyak kesulitan kalau kita memulai industri dari hal yang mudah itu. Kalau menyangkut anggaran Bu, artinya dari kecamatan sendiri pun juga menyiapkan anggaran untuk bantuan-bantuan ke depannya?
Kalau persoalan anggaran kecamatan, sebenarnya yang paling bersentuhan untuk pemberdayaan masyarakat itu adalah dari desa. Oke. Gitu. Jadi kalau pemerintah kecamatan itu hanya mendukung pelaksanaan program yang sudah diprogramkan oleh desa dan kelurahan. Baik, kita bicara skala yang besar, Bu. Artinya ada dinas terkait. Bahkan di atas dinas terkait pun juga ada pemerintah Kabupaten Parigi Motong. Sinergitas yang dibangun antara kecamatan, kemudian dinas terkait, dan Pemkab, bahkan sampai ke desa, itu seperti apa sejauh ini, Bu Camat? Jadi begini, dalam porsi penggunaan dana desa itu kan memang ada program untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau memang kita fokus untuk mendorong industri itu berkembang dengan tujuan untuk peningkatan masyarakat prasejahtera dan kelompok-kelompok masyarakat termasuk kelompok misalnya yang paling terkecil di desa itu ada Dasawisma, ada PKK. Dari lembaga-lembaga itu yang mengkoordinir setiap kelompok-kelompok kecil lainnya yang ada di dusun, di RT dan sebagainya, mungkin akan lebih memudahkan. Jadi keterlibatan pemerintah maupun pemerintah desa, kecamatan maupun pemerintah daerah, saya pikir dengan mendorong terlaksananya program ini bagaimana bisa menjadi prioritas di setiap desa nantinya. Isi Pak Kadis, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pak Kadis, ini kalau kita bicara tentang potensi UKM yang ada di Kabupaten Parigi Motong itu seperti apa, Pak? Kalau kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam hal menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat desa, nah ini melalui peran badan usaha milik desa. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan oleh teman-teman di desa melalui bimbingan dan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kelompok atau kelompok perempuan atau per rumah tangga, supaya bisa tetap berdaya. Baik. Sehingga diharapkan mampu memberikan penguatan ekonomi terhadap keluarga. Artinya ibu-ibu tadi sekalipun mereka berada di dalam rumah tetapi tetap bisa memberikan pendapatan bagi keluarga melalui program-program pemberdayaan. Apakah itu melalui program minyak kelapa kampung misalkan yang sudah sekarang kita lakukan pembinaan kurang lebih 600 ibu rumah tangga dibantu oleh teman-teman atau komunitas pemerhati perempuan yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Oke, tapi ketika kita spesifik, Pak, ini berbicara tentang industri rumah atau UKM industri minyak kelapa kampung premium, Pak Kadis ini atau dari Dinas PMD pun juga sudah mengetahui begitu, Pak, eksistensi ini? Iya, teman-teman yang bergerak dalam kegiatan pembinaan ibu-ibu rumah tangga tadi senantiasa berkoordinasi dengan kami sehingga pola ini kita kaji bersama-sama dan alhamdulillah memang penerimaan kepada kelompok masyarakat atau ibu rumah tangga tadi sangat bagus sehingga sampai hari ini itu berjalan dengan baik. Sejauh ini dari Dinas PMD ataupun juga Pemprov begitu, Pak, atau pemerintah pada umumnya begitu, apa yang sudah dibantu, Pak, atau yang sudah menjadi sinergitas antara pemerintah dan juga industri minyak kelapa premium? Ya, kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kemarin sudah menyampaikan kepada pemerintah desa untuk memberikan dukungan fasilitas terhadap kelompok-kelompok atau ibu-ibu rumah tangga tadi untuk memudahkan proses produksi mereka. Apakah itu berupa mesin, apakah itu berupa modal tambahan dan sebagainya, sehingga siklus ekonomi tadi atau usaha tadi tetap bisa terus berjalan gitu. Dan ini sudah ada realisasinya, Pak, artinya baik itu bantuan secara fisik ya, ataupun juga mungkin dana begitu mesin itu sudah pernah tersalurkan gitu, Pak, dari PMD sendiri? Nah, kalau dari kami itu sudah beberapa desa dan alhamdulillah juga tahun depan ini insya Allah itu lebih banyak lagi, sehingga bukan hanya bergerak di minyak kelapa kampung premium saja, tetapi produk-produk yang lain, produk-produk unggulan yang lain termasuk kuliner dan sebagainya itu menjadi sasaran untuk pemberdayaan
perempuan di tengah pandemi COVID-19. Harapannya saya menghimbau kepada teman-teman seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Parigi Motong, nah ini mampu memberikan dukungan baik itu fasilitas ataupun modal dan kemudahan-kemudahan lainnya di dalam mengembangkan atau menumbuhkan spirit ya masyarakat untuk terus maju, kemudian terutama dalam produk-produk dalam proses produk-produk unggulan mereka, promosi produk-produk unggulan mereka itu bisa lebih efektif gitu. Baik. Nah, jadi bukan hanya edukasi, tetapi dukungan baik itu fasilitas ataupun dana itu wajib diakomodir oleh pemerintah desa. Baik. Pengolahan minyak goreng kampung premium yang awalnya dirintis untuk menyelamatkan harga kopra yang sempat anjlok di harga titik terendah dinilai satu sikap yang sangat bijak. Karena selain bisa memberdayakan masyarakat utamanya kaum ibu, langkah ini juga menjadikan distribusi dan pemasaran hasil panen kelapa tetap normal. Menjadi keberkahan sendiri bagi Kabupaten Parigi Motong dengan potensi sumber daya alam kelapanya yang terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kemudian industri ini pun juga harus terus tetap digerakkan sehingga ekonomi kerakyatan bisa tumbuh. Memang industri ini baru berumur kurang lebih 2 tahun, namun hal ini sudah dibuktikan dengan inisiator yang bagaimana menggerakkan ibu-ibu rumah tangga ataupun juga Karang Taruna dalam hal ini adalah para pemuda untuk mencapai hal-hal yang positif. Pekerjaan ke depan ini membutuhkan sinergitas yang baik antara pemerintah, inisiator, dan seluruh stakeholder yang ada untuk terus membangun industri kerakyatan ini dalam mencapai pemulihan ekonomi nasional. Apalagi kalau kita berbicara di tengah wabah pandemi COVID-19. Nah, terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan kami, Ayo Bertani kali ini, di Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai jumpa.